Perkenalkan, nama saya Krisna Budi Juliantoro, saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait perilaku organisasi di PT XYZ. Kenapa sih kita belajar atau penting memahami perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah hasil studi ilmiah tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam organisasi. Memahami perilaku organisasi dapat membantu kita meningkatkan efektivitas organisasi, meningkatkan motivasi karyawan, dan mendorong komunikasi yang efektif. Karena jika kita memahami perilaku organisasi di dalam perusahaan atau di perusahaan XYZ, kita akan meningkatkan suasana pekerjaan yang sehat. Jadi terhindar dari suasana kerja yang toksik. Berikut ada struktur organisasi dan hierarki di PT XYZ. Dari yang paling rendah yaitu level karyawan, kemudian ada level menengah, ada level supervisor, di dalamnya ada tim marketing, tim keuangan, dan tim operasional. Kemudian ada level manajer divisi, ada pemasaran, ada manajer keuangan, ada manajer operasional, dan yang paling terakhir yaitu direktur utama yang memegang si PT XYZ ini. Kita harus memahami dinamika dan komunikasi antar kelompok. Nah, di PT XYZ ini, tim marketing mengkomunikasikan dengan lancar berbagai ide dan kolaborasi untuk mencapai target perusahaan. Kemudian ada tim keuangan juga sangat support, berkoordinasi yang efektif dan pengelolaan keuangan, pelaporan, dan analisis data. Kemudian ada tim operasional. Tim operasional ini bekerja dengan baik, bekerja sama dengan tim marketing dan tim keuangan hand in hand untuk kejelasan tugas, berkomunikasi dengan efisien, optimalisasi proses operasional. Jadi di PT XYZ ini sangat rutin, namanya ada operational meeting di sana. Jadi si PT XYZ ini mempunyai meeting sebulan sekali dengan tim marketing, tim keuangan, dan bagian operasional untuk mencapai target-target supaya si perusahaan ini mencapai target bersama. Karena tidak ada yang namanya target marketing saja, target tim keuangan saja, atau target operasional saja. Yaitu satu target untuk mencapai kesuksesan PT XYZ. Si PT XYZ ini memotivasi karyawan dengan melakukan kepuasan kerja. Contohnya di PT XYZ ini melakukan penghargaan dan insentif kepada seluruh karyawan dengan sistem penghargaan yang adil, transparan, dan menghargai kinerja dan kontribusi. Tidak ada penghargaan yang ditutup-tutupi. Jika si A bagus ya dikasih reward, tapi jika si A jelek melakukan kesalahan akan dikasih punishment. Itu suatu penghargaan yang transparan. Kemudian ada peluang dan pengembangan karir yang jelas. Ada step-step guideline untuk melakukan pengembangan karir di PT XYZ ini dengan melakukan training setiap beberapa bulan hingga akhir tahun. Di awal tahun, si leader harus melakukan TNA atau Training Need Analysis. Training apa saja sih yang dibutuhkan si karyawan XYZ ini? Kemudian ada lingkungan kerja yang positif di PT XYZ itu, lingkungannya sangat positif sekali dengan budaya kerja yang mendukung, komunikasi yang terbuka, saling menghormati, saling mempercayai satu sama lain. Kemudian di dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan si PT XYZ ini sangat baik. Yang pertama, leadernya bisa mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah diidentifikasi, dilakukan pengumpulan data. Ketika ada suatu masalah, pasti ada datanya. Kemudian dari data itu dievaluasi untuk dilihat alternatif solution. Kemudian setelah dapat alternatifnya, kemudian dilakukanlah pengambilan keputusan ya dengan beberapa faktor pertimbangan. Kemudian setelah diambil keputusan itu diimplementasi, dijalankan untuk melihat hasil prosesnya, kemudian dievaluasi.
Kemudian untuk menghindari konflik, PT XYZ ini melakukan manajemen konflik dan stres kerja. Terutama tim HR di PT XYZ ini melakukan pengenalan konflik. Konflik apa saja sih yang terjadi? Ada perbedaan perspektif apa sih di dalam bagian organisasi ini? Kemudian tim HR melakukan komunikasi yang efektif dan terbuka terhadap per departemen di organisasi di PT XYZ ini. Kemudian jika ada masalah, meeting bareng, melakukan solusi bersama. Kemudian untuk mencegah stres, PT XYZ itu melakukan team building atau melakukan agenda makan bersama setelah selesai meeting. Terima kasih kepada semua yang melihat video ini. Berikut saya telah menjelaskan apa yang ada di dalam budaya organisasi dan perubahan di PT XYZ. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.